Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga Ananda semuanya selalu dalam keadaan sehat dan penuh limpahan kasih sayang dari Allah dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda solih-solihah, di hari Sabtu yang menggebu ini dan penuh dengan ceria, kita akan belajar bina pribadi Islami tentang perjalanan Rasulullah ke negeri Syam. Baik, Ananda solih-solihah, Nabi Muhammad SAW merupakan suri tauladan seluruh umat Islam di dunia. Perjuangan dakwah beliau penuh dengan cobaan, tetapi tidak pernah merasa lelah dan putus asa. Sebaliknya, beliau semakin semangat untuk berusaha mengajak orang-orang untuk menyembah Allah dan mengenalkan Islam. Rasulullah memiliki akhlak mulia yang patut kita teladani agar kita menjadi mukmin sejati. Mari kita meneladani Rasulullah SAW. Salah satunya dengan belajar atau membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Sirah Nabi Muhammad SAW adalah perincian hidup Rasulullah atau sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Mempelajari sirah Nabi Muhammad memiliki beberapa manfaat, seperti mengetahui pribadi Rasulullah, mengetahui perjalanan Nabi SAW, mengokohkan akidah, menghilangkan kisah-kisah palsu, mengetahui jalan kebenaran, dan sebagai suri teladan dalam kehidupan sehari-hari. Perjalanan Nabi Muhammad SAW ke negeri Syam. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW sudah mengadakan perjalanan menuju negeri Syam. Rasulullah ikut berdagang pamannya Abu Thalib. Perjalanan dagang ini hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, dan beliau bertemu rahib Nasrani yang mengenalinya sebagai utusan Allah yang terakhir. Mekah adalah pusat perdagangan berbagai bangsa. Setiap musim panas, penduduk Mekah pergi ke negeri Syam yang jaraknya sekitar 2000 km. Mereka biasanya melakukan perjalanan dengan rombongan besar sekitar 500 sampai 1000 unta pergi membawa barang dari penduduk Mekah. Ketika musim dingin, orang Arab berdagang ke Yaman, letaknya sekitar 818 km dari kota Mekah. Yaman adalah daerah yang subur, memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam. Muhammad dikenal dengan sebutan pedagang yang jujur. Orang-orang memberinya julukan Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya. Hal tersebut dikarenakan Muhammad tidak pernah berbohong sekalipun ketika berdagang. Barang ini modalnya sekian, silahkan dibeli dengan memberiku keuntungan. Begitulah yang diucapkan Muhammad ketika menawarkan dagangannya. Maisarah yang membantu beliau pun kagum padanya. Belum pernah ada orang yang berdagang dengan cara seperti itu. Apabila barang yang ditawarkan ada sedikit kerusakan, maka Muhammad pun akan memberitahukannya. Suatu hari di Syam, seorang pendeta bernama Mastur terburu-buru menemui Maisarah. "Siapa yang berteduh di bawah pohon itu?" tanyanya kepada Maisarah. "Oh, dia Muhammad, berasal dari Mekah, keturunan suku Quraisy," jawab Maisarah. "Apakah dalam kedua matanya ada tanda merah?" tanya Mastur. Kemudian Maisarah terkejut. "Hah?" Maisarah bingung dan mengangguk. "Nah, itu dia," seru Mastur senang. "Lelaki itu pasti calon nabi terakhir. Semoga aku masih hidup ketika dia diutus menjadi nabi," lanjutnya. Maisarah belum sempat menyampaikan apa-apa, pendeta itu berlari mendekati Muhammad. Diperhatikannya Muhammad secara dekat, lalu dia langsung mencium Muhammad. "Aku percaya engkaulah yang disebut oleh Allah dalam Taurat dan Injil," ujar Mastur. Muhammad terkejut. Beliau ingat akan perkataan pendeta Buhaira beberapa tahun lalu. "Wahai Muhammad,
hanya tinggal satu tanda yang belum aku lihat. Bersediakah engkau memperlihatkannya? Pinta Mastur penuh harap. Muhammad mengangguk, kemudian beliau membuka sedikit bajunya untuk memperlihatkan tanda kenabiannya. Aku bersaksi, suara Mastur terdengar bercampur isak tangis. Tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah sebagaimana yang telah diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam putra Maryam. Mastur mencium tanda kenabian itu sambil menangis terseduh-seduh. Nah, ananda semuanya, kita lanjutkan untuk belajar lagi tentang akhlak mulia Rasulullah yang patut diteladani. Yaitu yang pertama, keberanian untuk memilih pekerjaan sebagai pedagang di usia muda. Rasulullah di usia muda sudah menjadi seorang saudagar atau seorang pedagang. Nah, ini patut kita teladani ya. Kita tidak boleh malu ketika kita menjadi seorang pedagang. Ketika kita menjadi seorang pedagang, kita harus meneladani akhlak Rasulullah SAW. Yang kedua, pernah mengikuti pamannya berdagang ke Syam pada usia anak-anak. Yang ketiga, pebisnis besar yang terkenal dari Yaman, Syria, Basrah, Irak, Yordania, hingga kota-kota perdagangan di Jazirah Arab. Masya Allah, luar biasa ya Nabi Muhammad ya, terkenal sebagai seorang pedagang di seluruh penjuru dunia. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW yang jujur dan dapat dipercaya. Pada usia 12 tahun, Rasulullah sudah ikut belajar berdagang. Karena sikapnya yang jujur, amanah, dan tidak pernah curang atau berbohong, membuat banyak pedagang yang mempercayakan dagangannya untuk dibawa Nabi Muhammad SAW. Hal itu pula yang akhirnya membuat beliau mendapat gelar sebagai Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Yang kelima, Rasulullah adalah sosok yang sangat penyayang. Keseharian Rasulullah selalu memperlakukan keluarganya dengan baik. Kepada putra-putrinya, Rasulullah tidak segan dalam menunjukkan cinta kasihnya. Yang keenam, Rasulullah bukanlah sosok yang tamak. Rasulullah menikah dengan Khadijah, saudagar yang kaya raya pada masa itu. Harta itu kemudian Khadijah berikan pada Rasulullah untuk dikelola. Meski sudah menjadi sosok yang kaya raya, Rasulullah tetap rajin dan tekun bekerja. Dan tentunya Rasulullah tidak sombong dengan apa yang dimilikinya. Yang ketujuh, Rasulullah juga memiliki jiwa penolong yang tinggi. Ketika beliau melihat orang lain kesulitan, Rasulullah akan cepat membantunya. Nabi Muhammad merupakan tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Bahkan dapat dikatakan seluruh umat muslim pasti sudah mengenal sosok seorang nabi dengan segala kebaikan dan kerendahan hatinya. Beliau disebut sebagai utusan Allah yang menjadi teladan seluruh umat muslim di dunia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan nabi paling akhir yang diutus Allah untuk menuntun umat di dunia, di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai nabi penutup dan tidak ada lagi nabi setelahnya yang menjadi utusan Allah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 158 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Yang artinya, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak ada yang berhak disembah selain Dia.
yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan pada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Alhamdulillah, demikian tadi kisah teladan Nabi Muhammad SAW yang dapat Ustadzah sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Ustadzah sampaikan dapat memotivasi kita semuanya untuk senantiasa meneladani kehidupan Rasulullah SAW dan menjadikannya idola bagi kehidupan kita semuanya. Ustadzah mohon maaf dan Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.